Halo, kembali lagi bersama saya untuk membahas variabel dalam Scratch. Ini merupakan video kedua dari pembahasan variabel. Untuk mengerti lebih dalam tentang variabel, mari kita lihat contoh berikut ini. Misal, kita ingin membuat sebuah game Whack-A-Mole pada Scratch. Maka, Anda tahu kan game seperti apa game ini? Ya, jadi akan ada tikus-tikus yang keluar dari lubang dari permainan ini. Setiap kepala tikus keluar, maka user atau pemain harus memukul kepala-kepala tikus yang muncul tadi. Tikus akan muncul beberapa detik untuk kemudian bersembunyi lagi ke dalam lubang. Kemudian, user akan mendapatkan skor tambahan jika berhasil memukul kepala tikus yang sedang keluar. Nah, mungkin Anda terpikir, bagaimana ya cara program mencatat berapa kepala tikus yang sudah berhasil dipukul? Ya, jadi kita membutuhkan sebuah pencatat. Berapa kepala tikus yang sudah berhasil dikenai oleh pemain. Oleh karenanya, kita butuh apa yang disebut dengan variabel. Jadi, apa itu variabel? Dalam definisi yang lebih formal, sebuah variabel itu adalah ibaratnya seperti sebuah box, di mana box tersebut memiliki nilai, berisi nilai, dan box tersebut mempunyai nama. Misal pada contoh ini, ada sebuah box dengan nama site. Di dalam box tersebut terdapat sebuah nilai, misalnya 50. Nah, itulah yang disebut dengan variabel. Jadi variabel itu adalah sebuah nama di lokasi memori tertentu yang memiliki sebuah nilai, yang berisi sebuah nilai. Jadi menyangkut variabel ada dua buah hal yang perlu Anda ingat. Yang pertama adalah nama dari variabelnya, dan yang kedua adalah berapa nilai atau isi dari variabel tersebut. Misal kita mempunyai sebuah block statement yang isinya move 3 times side steps. Apa yang terjadi ketika Scratch mengeksekusi komen atau perintah ini? Yang pertama, Scratch akan mencari lokasi atau box dengan nama side, karena side digunakan pada ekspresi ini. Setelah itu, setelah lokasi di memori komputer dengan nama site ditemukan, yaitu box site, maka Scratch akan mengambil isi dari box tersebut, yaitu 50. Setelah nilai tersebut diperoleh, maka statement dengan nama site itu akan diganti dengan nilai dari isi variabel site, yaitu 50. Kemudian menjadi move 3 times 50 steps, atau dengan kata lain move 150 steps. Jadi setelah nilai atau isi variabel ditemukan, maka eksekusi program akan dilanjutkan dengan mengganti nama dari variabel dengan nilai sesungguhnya. Lalu terakhir adalah mengeksekusi statement secara keseluruhan. Itulah yang terjadi ketika Scratch melihat sebuah nama variabel di statement atau di sebuah blok. Jika kita kembali ke contoh Whack-A-Mole, maka kira-kira kamu akan mempunyai sebuah variabel yang disebut skor. Ya, skor ini gunanya untuk mencatat sudah berapa tikus yang berhasil dipukul oleh pemain. Tentu saja, ketika game ini diawali atau pada saat awal game, tentu saja nilai dari variabel skor kita set menjadi nilai 0 sebagai nilai inisialisasi awal. Ilustrasi berikutnya adalah,
sebelum saya maju ke ilustrasi, pada saat awal nilai skor akan diset 0. Lalu, skor ini akan diganti nilainya setiap pemain berhasil memukul sebuah kepala tikus yang keluar dari permainan. Ya. Kemudian, nilai skor terakhir akan diambil, lalu diinkremen dengan sebuah poin tambahan setiap ada tikus yang berhasil dipukul oleh user. Misalnya berhasil memukul 1, maka Scratch akan meload nilai skor terakhir ditambah dengan 1 poin, sehingga 0 akan berubah menjadi 1. Kemudian ada misalnya kepala kedua yang berhasil dipukul, maka nilai skor terakhir yang 1 di-load kembali, kemudian di-update ditambah 1 menjadi 2, kemudian disimpan menjadi nilai skor terakhir. Ya. Sehingga nilai 0 ini nanti akan digantikan dengan banyaknya kepala tikus yang berhasil dipukul oleh pemain. Kita lihat ilustrasi bagaimana variabel dapat kita gunakan sebagai tempat penyimpanan sementara. Misal kita punya sebuah ekspresi matematik sebagai berikut. 1/5 ditambah 5/7 dibagi dengan 7/8 dikurangi 2/3. Nah, kita dapat memanfaatkan variabel untuk menghitung hasil akhir dari ekspresi matematika ini. Ini contoh yang pertama. Jika kita ingin mengevaluasinya dalam Scratch, maka kira-kira ekspresi atau statement yang kita buat adalah seperti ini. Say, untuk melihat hasil akhirnya, lalu kita pindahkan masing-masing ekspresi ini ke dalam ekspresi operator matematik. Sebagai berikut. Misalnya, 1/5 ditambah 5/7, lalu kita beri kurung ini, ya. Lalu dibagi dengan 7/8 dikurang 2/3. Ya. Anda dapat melakukan drag and drop sesuai tanda kurung yang ada di sini, sehingga akan didapatkan atau diperoleh hasil akhir yang sesuai atau yang diharapkan dari ekspresi matematik ini. Nah, pilihan lainnya adalah dengan menuliskan numerator dan denominatornya secara terpisah, sehingga kita membuat dua buah variabel pada contoh kedua ini. Yang pertama disebut num atau numerator, dan yang kedua disebut denumerator. Ya. Nah, pada contoh kedua ini, numerator kita set dengan nilai ekspresi yang atas, 1/5 ditambah 5/7. Sementara denumerator kita set menjadi 7/8 dikurangi 2/3. Nah, kemudian diakhiri dengan result dari pembagian numerator dan denumeratornya. Nah, kamu lihat ilustrasi pada komputer memori berikut ini. Jadi pada contoh ini akan ada dua lokasi di memori komputer yang dinamakan numerator dan denumerator. Masing-masing menyimpan nilai pembilang dan penyebut dari ekspresi matematika ini. Itu cara kedua. Nah, ada juga cara ketiga, di mana kita pisahkan masing-masing pecahan ke dalam 4 buah variabel seperti ini. Misal kita pecah ke dalam atau assign ke dalam variabel A, B, C, dan D untuk masing-masing pecahan pada ekspresi matematika tersebut. Maka di komputer memori kita akan punya 4 buah slot di mana masing-masingnya menyimpan nilai dari setiap pecahan. Lalu say di akhir bahwa A plus B dibagi dengan C dikurangi D. Ya. Nah, kalian lihat, untuk persoalan yang sama, kita bisa menghasilkan solusi yang berbeda. Ini cara pertama, digabungkan dalam sebuah ekspresi yang panjang. Yang ini adalah cara kedua, di mana dipisahkan berdasarkan pembilang dan penyebutnya.
Dan ini adalah cara ketiga, di mana kita representasikan masing-masing pecahan dalam sebuah variabel. Nah, dari 3 style atau gaya menulis program tersebut, mana yang Anda pilih? Cara yang pertama, ini lebih sulit untuk dibaca. Ya, karena kamu harus lebih berhati-hati ketika melakukan drag and drop operatornya. Mungkin kamu harus membuatnya, kamu harus membuatnya dari globalnya terlebih dahulu, yaitu kamu drag and drop operator pembagiannya dulu, karena kamu harus bekerja dari luar ya. Jadi pembagian dulu, baru kamu menentukan pembilangnya siapa ya. Kamu drag plus dulu karena ada 2 pecahan yang akan ditambah. Baru untuk itu, untuk bilangan pertama kamu drag and drop baginya, lalu di set angkanya 1 dan 5. Lalu untuk yang kedua kamu drag and drop operator bagi, lalu kamu set 5 dan 7 dan seterusnya. Sama seperti yang penyebutnya. Nah, itu bisa dilakukan, tetapi jika kamu membaca blok seperti ini, coba kamu tutup ekspresi matematika yang atas, lalu kamu hanya melihat blok program yang bawah. Ya, maka blok tersebut akan lebih sulit dibaca, walaupun sebetulnya bisa, tapi kita harus berhati-hati agar ekspresi yang dimaksud tidak salah. Jadi, pilihan pertama ini harder to read, sulit untuk dibaca. Walaupun memungkinkan, tetapi jika yang membacanya adalah programmer selain pembuatnya, maka akan menimbulkan kebingungan, tidak easily read, tidak dengan mudah dibaca. Nah, option kedua ini adalah option yang preferable. Karena yang pertama lebih modular. Karena bilangan ini dipecah menjadi nature-nya, yaitu pembilang dan penyebut. Expression atau operasi yang sebelah atas itu disebut dengan numerator atau pembilang, dan ekspresi yang bawah itu disebut dengan denumerator. Jadi pilihan kedua ini lebih preferable, mudah dibaca, karena orang langsung mengerti, oh begitu ada melihat numerator ini adalah bilangan pembilangnya. Begitu melihat denumerator itu adalah pasti penyebut dari sebuah pecahan. Lalu mudah dilihat bahwa oh terakhir itu hanya menghitung pembagian antara pembilang dan penyebut, numerator dan denumerator. Jadi jika ini program yang ditulis oleh seseorang dan kemudian kamu sebagai orang yang membaca program tersebut, maka kita akan langsung mendapat insight atau perkiraan kira-kira program tersebut digunakan untuk apa. Easily read, ya, mudah untuk dibaca. Itu option kedua. Sementara option ketiga, walaupun terlihat detail A, B, C, D masing-masingnya pecahan, kamu bisa melihatnya dari sini sebetulnya, tapi jauh lebih modular ekspresi atau option yang kedua ini dibagi menjadi numerator dan denumerator, ya. Jadi jauh lebih modular dibandingkan option 1 dan 3. Sampai sini video saya yang kedua tentang variabel. Kita akan lanjutkan ke video saya berikutnya. Thanks for watching.